بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa YouTube channel Ponpes Ibnu Abbas Wira Desa rahimani wa rahimakumullah. Kita masih berada dalam program acara pembacaan hadis-hadis dhaif dan maudhu seputar Ramadan, yang mana di antara hal yang membuat kita semangat di dalam beribadah puasa adalah keutamaan-keutamaan yang ada di dalam bulan tersebut. Di antaranya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu amal ibni abda bani Adam lahu illa siyam. Semua amalan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Fa inna lahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya pahala puasa itu adalah untukku dan akulah akan yang membalasnya. Sekiranya tidak ada hadis-hadis lemah, melainkan hadis ini tentunya ini membuat kita lebih bersemangat dalam mengamalkan berbagai ibadah-ibadah di dalam bulan puasa, baik yang berkaitan dengan faraid atau hal-hal yang difardukan ataukah nawafil, hal-hal yang disunahkan ketika bulan masuk bulan puasa. Adapun hadis yang menyatakan bahwasanya bulan puasa amalan-amalan yang ada di dalamnya dinilai sebagai pahala fardu adalah lemah, sebagaimana dahulu sudah kita bahas ya. Dalam sebuah hadis yang lafadznya adalah ya ayuhan nasu qad adhallakum syahrul ramadan atau syahrul azim. Ini juga sudah kita bahas, wahai manusia, telah menaungi kalian bulan yang agung. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyamu lailihi tatawu'an. Allah jadikan siamnya sebagai fardu dan salat malamnya sebagai hal tatawu. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman ada faridatan fi ma siwa. Siapa yang bertaqarrub kepada Allah Ta'ala dengan satu kebaikan di dalamnya seperti menunaikan satu kefarduan di dalamnya. Maka ini sudah kita bahas bahwasanya hadis tersebut dinilai mungkar oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis ad-dhaifah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas seputar sholat malam dan jumlah rakaatnya, yang datang beberapa hadis yang menentukan jumlah secara khusus. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza unasun fi Ramadan yusalluna fi nahiyatil masjid. Rasulullah keluar ke masjid dan menjumpai beberapa orang ya di dalam masjid di bulan Ramadan sholat di tepian masjid. Maka beliau bertanya, maha ulai? Faqila haula'i unasun ma'ahum Qur'an. Mereka adalah beberapa kaum muslimin yang sedang membaca Al-Qur'an. Wa Ubay bin Ka'ab yusalluna wa hum yusalluna bi salatihi. Dan Ubay bin Ka'ab salat mengimami mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan asabu wa ni'ma ma sana'u. Mereka telah berbuat benar dan sungguh bagus apa yang mereka kerjakan. Nah, di sini dhaif dan masuk dalam silsilah hadis dhaif Abi Dawud ya, nomor 243. Begitu pula hadis yang datang dari Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan ja'a Ubay bin Ka'ab ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ubay bin Ka'ab datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau mengatakan, wahai Rasulullah, saya memiliki sesuatu pada bulan Ramadan. Maka Nabi SAW bertanya, wa ma dzaka ya Ubay? Apakah hal itu ya wahai Ubay? Beliau menyatakan, niswatun fi dari qulna inna la naqra'ul qur'ana fa nusalli bi salatik. Yaitu ada beberapa wanita yang ada di dalam rumah Ubay bin Ka'ab. Mereka mengatakan tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan ingin bermakmum di belakang Ubay bin Ka'ab.
Lalu mengatakan fasalitu bihinna samani raka'atin summa autartu. Aku mengimami mereka dengan 8 rakaat dan aku berwitir. Lalu Ubay mengatakan fakana syibhur ridha wa lam yaqul syai'an. Bahwasanya Ubay menangkap bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya hampir setuju dengan hal tersebut dan tidak mengomentari sedikit pun apa yang dikatakan Ubay bin Ka'ab. Jumlahnya adalah 8 rakaat dan witir, dan di sini tidak disebutkan jumlah witirnya berapa rakaat. Di sini lemah, masuk dalam kitab hadis dhaif Mawaridud Dham'an. Kemudian hadis ketiga adalah masih dari Ubay bin Ka'ab, yang mana beliau berjumpa dengan Umar dan memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk mengimami manusia. Kata beliau, inna nasa yasumuna nahar wa la yuhsinuna an yaqra'u. Bahwasanya masyarakat berpuasa di siang hari tetapi tidak begitu pandai dalam membaca Al-Qur'an. Falau qara'tal Qur'ana 'alaihim bil-lail. Seandainya engkau membacakan Al-Qur'an untuk mereka di malam hari, itu untuk jadi imam. Maka kata Ubay, ya Amirul Mukminin, hadza syai'un lam yakun. Ini belum terjadi sebelumnya wahai Amirul Mukminin. Akan tetapi Umar mengatakan qad alimtu walakinnahu ahsan. Saya tahu dan ini tetapi ini baik. Fa shalla bihim 20 rakaah. Maka Ubay melakukan salat mengimami mereka 20 rakaat. Isnad dhaif dan dikeluarkan hadisnya oleh Al-Diya Al-Maqdisi dalam Al-Mukhtarah. Dan dikomentari hadisnya oleh Syekh Al-Albani dalam Shalatul Tarawih halaman 79. Hadis lain pun demikian yang datang dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli fi Ramadan 20 rakaatan wal witr. Yang mana Ibnu Abbas menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 20 rakaat dan ditambah witir. Di sini dhaif jiddan. Bahkan dihukumi maudhu dalam silsilah ad-dhaifah oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Maka mengomentari beberapa hadis tersebut ya, di antaranya juga riwayat yang datang dari Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan kana yusalli minal laili tatawwu samani raka'atin wa bin nahari sintai asyrata raka'atan. Itu menceritakan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana pada malam hari 8 rakaat dan dalam siang hari 12 rakaat. Nah, di sini mungkar disebutkan dalam silsilah ad-dhaifah nomor 6232. Dalam riwayat yang lain dari Ali bin Abi Thalib, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 16 rakaatan siwal maktubah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat pada malam hari 16 rakaat selain salat yang fardu. Ini juga mungkar dalam silsilah ad-dhaifah nomor 6231. Kemudian riwayat yang lain dari Abil Hasna. Ana Aliyan amara rajulan yusalli bihim fi Ramadan 20 rakaatan. Bahwasanya Ali memerintahkan seorang laki-laki untuk salat mengimami manusia dengan jumlah 20 rakaat. Hadis ini dhaif. Ibnu Abi Syaibah dan Baihaqi. Bahkan Al-Baihaqi mengatakan wa fi hadzal isnad dha'fun. Al-Baihaqi setelah meriwayatkan hadis ini juga memberi komentar bahwasanya isnadnya adalah lemah. Kemudian dari Abi Abdurrahman As-Silmi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, yang mana Ali berdoa yaitu mengajak al-qura'u fi Ramadan fa amara minhum rajulan yusalli bin nasi 20 rakaatan. Ali mengajak beberapa ahli baca Al-Qur'an pada bulan Ramadan dan memerintahkan mereka untuk satu laki-laki untuk menjadi imam sebanyak 20 rakaat. Hadisnya juga lemah. Hadis yang menyebutkan seputar jumlah rakaat yang 20 rakaat adalah lemah, dan cukuplah bagi kita apa yang datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha,
yang mana beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah mengurangi dan menambah di bulan Ramadan selain 11 rakaat ya. Bahwasanya ini juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari ya. Kemudian beliau menceritakan ya, mengisyaratkan bahwasanya di dalam hadis tersebut dikatakan Aisyah ditanya, "Kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan?" Beliau menjawab, "Makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaah." Rasulullah tidak menambah dan tidak pula di bulan Ramadan dan pada bulan selainnya selain 11 rakaat. Begitu pula hadis Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan 8 raka'atin wa autara falamma kanatil qabilah ijtama'na fil masjid farajawna an yakhruja." Pada suatu saat Rasulullah mengimami kami pada bulan Ramadan dengan 8 rakaat dan berwitir. Dan pada malam berikutnya para sahabat menunggu Rasulullah SAW keluar rumah untuk ke masjid, tetapi Rasulullah SAW tidak keluar sampai pagi. Maka pada paginya para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, ijtama'na al-barihah fil masjid farajawna an tusalliya bina." Kami tadi malam berkumpul di masjid dan kami harap engkau sholat mengimami kami. Maka Rasulullah mengatakan, "Ini khasyitu an yuktaba alaikum." Saya khawatir salat malam tersebut diwajibkan bagi kalian. Di sini yang menjadi wajhu dalalah atau sisi pendalilannya adalah bahwasanya Jabir mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami salat malam 8 rakaat. Mungkin ini bisa menjadi pelajaran bagi kita yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diriwayatkan melakukan satu amalan maka beliau mendawamkannya. Ya, kalau kita bisa mendawamkan yang 11 rakaat itu baik di bulan Ramadan ataukah di luar bulan Ramadan, tentunya ini lebih baik ya. Karena seringkali kita bisa melaksanakan yang 11 rakaat tersebut di bulan Ramadan tetapi kadang susah untuk didawamkan atau dikontinuikan di luar bulan Ramadan. Apalagi apabila kita mendawamkan yang lebih dari itu. Entah itu yang 23 rakaat atau yang 36 dan seterusnya. Walaupun secara asal bahwasanya qiyamul lail ya, salat malam di bulan Ramadan adalah kembali pada hadis yang Rasulullah SAW mengatakan salatul lail masna masna. Salat malam adalah 2 rakaat sehingga ini sebagian ulama, sebagian besar mengatakan salat malam itu tanpa batasan ya. Berapapun jumlah yang akan kita kerjakan tentunya diharapkan kita bisa istiqomah di dalamnya, entah itu di bulan Ramadan ataukah di luar bulan Ramadan. Demikian yang kita bawakan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.